Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Bradika. Mungkin beberapa dari teman-teman mengira folder ini pasti adalah sebuah virus. Ya, sesuai dengan judul, Recycler. Merupakan folder yang mungkin teman-teman sering lihat atau sering dijumpai di flash disk yang pasti kena virus. Apakah benar folder ini adalah sebuah virus? Oke, kita harus tahu terlebih dahulu folder ini itu pasti ada di semua disk. Baik itu di hard disk C, di hard disk D, bahkan sampai ke flash disk atau mungkin ke storage eksternal gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Tapi permasalahannya kok kenapa harus namanya recycler dan mungkin ada beberapa virus yang akhirnya meniru recycler ini. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu. Asal-usulnya, recycler ini memang ada dari Windows-nya itu sendiri. Lebih tepatnya adalah Windows XP. Ingat ya, Windows XP, bukan Windows Vista ke atas. Kalau Windows Vista ke atas itu nggak ada lagi yang namanya recycler. Nah, jadi recycler ini adalah sebuah folder yang dimana tugasnya adalah untuk menyimpan file-file yang sudah dihapus tapi masih disimpan ke dalam recycle bin. Nah, kurang lebih kayak gitu nih. Kalau misalnya saya ajak nih ya teman-teman untuk masuk ke dalam recyclernya, pasti teman-teman akan menemukan sebuah folder yang isinya seperti ini. Kok aneh ini? Ini apa ini maksudnya? Nah, pas kita buka, isinya adalah sebuah recycle bin seperti itu, tapi di sini namanya S1521 ya, mungkin bisa dibilang ini adalah sebuah kode gitulah ya. Oke, sekarang saya akan ajak terlebih dahulu teman-teman untuk menghapus sebuah file. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat file, mungkin folder aja lah ya. Oke, di sini foldernya, terus saya hapus, delete, dan kita masukin ke recycle bin. Oke, harusnya nih ya, ada di recycle bin seperti ini nih ya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam recycler. Terus saya akan coba masuk ke dalam sini. Dan voila. Ada recycle bin. Jadi filenya ini kurang lebih sama nih ya. Kayak gini nih. Yang ada recycle bin seperti ini. Dan yang ada di folder di dalam recycler ini. Yang ada kode S1 apa ini. Juga sama. Ada new folder seperti itu. Kalau misalnya di sini kita hapus. Kita delete permanen. Di sini juga hilang. Oke. Jadi bisa dibilang ini fitur dari Windows XP yang tugasnya adalah untuk menyimpan file recycler bin. Ingat ya, ini hanya di Windows XP. Karena kenapa? Karena Windows 7 atau mungkin lebih tepatnya Windows Vista ke atas sampai Windows 11 sampai Windows saat ini, itu namanya bukan lagi recycle. Tapi namanya adalah pakai $, seperti ini, recycle.bin. Namanya seperti itu. Nah, ini letaknya seperti ini, recycle bin. Oke, dan ini foldernya tidak bisa dihapus by the way. Nah, mungkin kurang lebih kayak gini. Nah, kalau misal kita hapus kayak gimana? Pasti akan muncul lagi. Jadi ini bukan sebuah folder yang bisa dihapus gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sama seperti halnya yang ada di Windows XP tadi. Nah, kalau misalnya kita coba ke hard disk C tadi, misalnya ke sini, hard disk C, terus recycler, terus kita hapus di sini. Oke, pas kita hapus, pasti nggak akan bisa. Kalau di Windows XP, pasti responnya seperti ini. Sama seperti yang tadi ada di Windows 10 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau yang ada di Windows 10 ini mungkin namanya jadi lebih beda gitu. Pakai $, gitu. Karena mungkin ya biar nggak dianggap virus. Atau mungkin yang lebih tepatnya adalah kalau misalnya di depannya ditambah $, itu ada suatu komen tertentu atau mungkin bisa dibilang kayak ada bahasa pemrograman tertentu agar tidak tertukar dengan folder-folder yang hanya di hidden seperti biasa, mungkin kayak recovery, program data, dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin bisa dibilang sebagai fitur yang tersembunyi dan hanya bisa diakses oleh sistem. Kurang lebih kayak gitu. Lantas, kenapa kok di sebuah flash disk gitu ya? Kok ada yang bervirus nih? Recycler gitu ya. Nah, recycler sebenarnya memang dijadikan sebuah virus oleh virus yang namanya Ramnit. Mungkin Ramnit itu bisa dikategorikan sebagai Trojan, bahkan sebagai worm. Lebih tepatnya mungkin bisa dikategorikan sebagai dua itu, karena bisa membelah diri juga, dan memang menjalankan sebuah banyak virus gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mendapati flash disknya, tiba-tiba ada recycler, terus ada copy to shortcut, 1, 2, 3, 4, biasanya tipikalnya kayak gitu, itu artinya flash disk teman-teman kena virus Ramnit. Merupakan virus yang paling legend di tahun sekitar sebenarnya tahun 2000-an gitu. Cuman kalau di Indonesia mungkin lebih trennya tahun 2010-an gitulah ya. Oke, mungkin itu bisa dibahas di video yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 7 ke atas atau Windows Vista ke atas, ada folder yang namanya recycler, itu perlu dicurigai. Ingat ya, karena Windows Vista ke atas itu tidak lagi menggunakan recycler, tapi menggunakan $, seperti ini, recycler.bin. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya Windows XP
baru masih menggunakan recycler. Ya, saya yakin tahun 2022 ya, karena video ini dibuat tahun 2022, saya yakin pengguna Windows XP mungkin udah sangat sedikit gitu loh ya. Bahkan mungkin udah nggak ada lagi gitu. Jadi, teman-teman perlu curiga nih, kalau misalnya ada yang namanya recycler, dan itu datangnya justru dari Windows 7 ke atas, itu sudah dipastikan adalah sebuah virus. Ingat ya, teman-teman. Dan ingat sekali lagi, kalau misalnya teman-teman coba untuk klik 2 kali dan isinya filenya sudah bener-bener aneh gitu ya, menuju ke recycler bin, mungkin logonya sama kayak gini, tapi itu adalah program yang mungkin justru shortcut ke command prompt dan lain sebagainya, itu adalah sebuah virus. Ingat ya. Jadi recycler ini aslinya adalah bukan virus, tapi bisa jadi virus karena itu adalah ulah dari Ramnit yang berpura-pura gitu. Jadi itu sebenarnya buatan Ramnit dan mereka menyerupai diri seperti recycler, karena memang virus ini juga memang trennya pas zaman-zamannya Windows XP. Tapi kalau masuk ke Indonesia memang agak telat gitulah ya. Bisa dibilang populernya agak telat gitulah ya. Sedikit gitu, kayak gitu. Nah, semoga teman-teman juga bisa paham gitu apa itu recycler dan apakah itu virus atau bukan. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, atau ada sanggahan, atau ada koreksi, ada apapun, saya terbuka sekali. Silahkan tuliskan saya di kolom komentar. Nggak apa-apa kok. Kalau misalnya saya salah, memang saya belum tentu benar juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa aja tulis aja di kolom komentar kalau misalnya saya ada kesalahan atau ada yang lain sebagainya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Bradika. See you next time.